monggo buat teman-teman mungkin yang dari luar kota atau yang dari luar pulau tadi silakan ditanyakan karena ini kesempatan sekali juga, belum tentu kita kedepannya akan bisa menyelenggarakan ini dengan bintang tamu yang sama juga. Mumpung ada kesempatan, silakan buat teman-teman lebih menggali lagi soal entrepreneur, lebih menggali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan untuk teman-teman, atau mungkin saya yang memberi pertanyaan pancingan aja lah ya, Mas Roy ya. Silakan, Mas. Sembari menunggu teman-teman. Jadi gini, tadi kan juga bahas soal bertani, terus kita juga bahas soal SEO. Nah, dari materinya Mas Roy tadi juga ada poin di materi ketiga kalau nggak salah, bagaimana kita menjadi seorang yang wisdom. Nah, karena biasanya kalau dari sisi entrepreneur nih Mas ya, ada egois, selfish lah, ada keinginan untuk menang sendiri. Nah, untuk mencapai level wisdom itu apakah ada prosesnya atau harus ada orang satu sosok? Kan tadi ada 3 poin seperti hacker, hustler, dan hipster. Nah, apakah dari ketiga ini harus memiliki tingkatan wisdom tersendiri? Oke, jadi wisdom ya. Kalau kita ngomongin wisdom, sebenarnya kalau dalam bisnis ya, wisdom itu ada istilah orang yang egois adalah orang yang berpikir jangka pendek. Ya. Jadi yang penting contoh misalnya kita kan baru menghadapi yang namanya pandemik ya. Nggak baru ya, ini tahun ketiga ya. Waktu pandemik awal-awal, itu banyak sekali orang yang berpikiran seperti itu, berpikiran jangka pendek ya. Oh, ini mumpung banyak yang ini, kayak oksigen, lalu juga barang-barang yang dibutuhkan untuk menghadapi pandemik, itu dijualnya mahal sekali, obat-obatan mahal sekali, mumpung ya, ada kesempatan dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang berpikir jangka pendek, orang yang egois. Nah, kalau kita berpikir, orang yang egois itu sebenarnya bukanlah orang yang berpikir jangka pendek. Orang yang egois adalah orang yang berpikir jangka panjang. Kok bisa seperti itu? Orang yang egois adalah orang yang berpikir jangka panjang. Oleh karena itu berpikir jangka panjang. Kenapa? Kalau kita egois, berpikirnya jangka pendek, ya kan? Orang akan lihat orang ini mempergunakan kesempatan dalam kesempitan, ya. Kalau saya berbisnis sama dia, selama ada pilihan lain, saya nggak akan berbisnis sama dia. Terpaksa baru saya sama dia. Kalau saya nggak terpaksa, saya nggak akan beli dari dia. Ngapain ya? Orang ini nggak bisa diajak untuk berbisnis jangka panjang. Kalau memang harganya sekian, HPP kita juga nggak naik, ya sudah, jangan dijual mumpung, aji mumpung ya. Orang yang egois adalah orang yang berpikir jangka panjang. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mengincarnya bukanlah keuntungan jangka pendek. Dia mengincarnya adalah yang namanya keuntungan jangka panjang. Di bisnis ada yang namanya total lifetime value, teman-teman. Jadi customer itu ada yang namanya nilai. Kalau dia 1 bulan profit dari dia, itu misalnya 5 juta, ya kan dia beli barang misalnya 20 juta, kita profitnya 5 juta. Mumpung kita naikin jadi 10 juta atau 15 juta. Dia akan sadar bahwa dirinya ditipu, teman-teman. Dia akan sadar bahwa harusnya aku bisa dapat harga yang lebih murah. Tapi kalau kita pakai konsep orang egois adalah orang yang berpikiran jangka panjang. Total value life, walaupun orang belinya 1 bulan, ya kan, untung dari dia cuma 5 juta, tapi kita bisa loh untung sampai 500 juta dari dia. Gimana caranya? Kita bina hubungan sama dia, kita baik-baiki dia. Bila perlu kita kasih bonus sama dia. Akhirnya dia kerja sama kita bertahun-tahun, teman-teman. Kebanyakan klien saya adalah klien yang sudah lama. Kita maintainnya juga enak. Cost kita untuk dapetin customer baru. Customer itu nggak murah loh, teman-teman, dapetin. Kita harus biaya marketing dan lain-lain. Tapi karena kita bisa jadi murah. Kenapa? Karena customer lama kita tetap maintain, kita tetap baik-baikin. Bila perlu kita kasih bonus dan lain sebagainya. Akhirnya profit kita justru lebih banyak, teman-teman. Kenapa? Karena dikali, ya. Kalau cuma 1 bulan, akhirnya jadi bertahun-tahun. Dan akhirnya nggak cuma beli ini aja, tahu kita jualan yang lain, karena kita orangnya oke, kita nggak tamak, kita nggak rakus, kita nggak aji mumpung, kita adalah orang yang bisa diajak untuk kerjasama jangka panjang. Nah, dia beli juga produk-produk kita yang lain. Walaupun mungkin dia tahu produk kita lebih mahal sedikit daripada orang lain, tapi tetap dia beli sama kita. Kenapa? Karena dia lihat kita bina hubungan, teman-teman. Akhirnya dia sungkan. Kalau ketahuan,
Aku loh sudah dibaik-baiki seperti ini, dia sudah komitmen juga sama aku. Ketika susah ya aku juga dibantu juga. Oke lah, kamu sekarang lagi sepi ya. Oke lah, kamu bisa mundur 1 bulan lagi. Oke, kita bantu. Sekarang ada produk, walaupun sana lebih murah, aku tetap beli di kamu. Kenapa? Karena aku lihat kamu bisa orang yang bisa diajak untuk kerjasama jangka panjang. Bisnis harus seperti itu, teman-teman.